Nabi Muhammad SAW apabila berbangkis, ghatta wajahahu biyadi, beliau menutup wajahnya dengan tangannya. Buka begitu, tapi dia apa? Diusahakan ditutup. Au bitsaubih, kalau nggak ada malah dia apa? Hajim, dia pakai bajunya. Pakai bajunya supaya tidak keluar. Jadi bicara kesehatan Rasul sudah ngajarin. Bicara kesehatan kan sekarang lagi rame-ramenya corona pakai apa? Masker. Jadi bangkisnya ketutup. Itu sudah diajarin sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Rasul kalau berbangkis dia menutupi apa? Wajahnya dengan tangannya, kalau tidak dengan apa? Dengan bajunya. Wa ghadda biha sautah, dan merendahkan suaranya, kagak digede-gedein, diusahain, dikecilin. Jangan kita mentang-mentang mau bangkis digedein. Wajib dia sebelang apa? Sebesar-besarnya sengaja digedein. Rasulullah SAW malah menyembunyikan suaranya dan juga menutup ketika apa? Berbangkis. Dan ini saat ini baru, wah lagi rame nih, lagi corona, cocok banget ajaran Nabi. Padahal ini sudah dari zaman dulu. Seandainya setiap orang mengamalkan apa yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah dia aman. Jadi sekali lagi, kalau ada orang, Sat, ini teman kita bangkis dia diam aja, boleh kita suruh. Alhamdulillah, kita suruh apa? Kita ngucapin alhamdulillah di depan orang itu, biar dia ngucapin apa? Alhamdulillah. Dia bangkis, kan kadang-kadang nih ada yang berbangkis nggak ngucapin alhamdulillah. Nah kalau kita kenal sama dia, Hacim dia bilang, dia diam, kita bilang alhamdulillah. Akhirnya dia ngomong, ngikutin kita, alhamdulillah. Baru kita jawab yarhamukumullah atau yarhamukallah. Ternyata dia diam, maka sudah nggak apa-apa. Mestinya dia berdoa lagi, berarti ini orang tidak mengerti. Mestinya dia berdoa lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah inilah adab tata cara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW saat apa? Berbangkis. Rasulullah kalau berbangkis biasanya tidak disebarkan bangkisnya ke depan, di depan orang, tapi malah ditutupi. Kadang dengan tangannya, Hacim ditutup dengan tangannya, kadang-kadang dengan apa? Dengan bajunya, supaya nggak nyemprot. Kalau berbangkis kenyemprot kan? Pernah kan kalau berbangkis, kalau deket kaca langsung ketutup, karena memang bangkis, dan itu virus tuh. Bangkis itu kuman tuh, makanya dia bisa keluar karena dia masuk ke dalam hidung kita, makanya keluar. Kenapa sih kita mengucapkan alhamdulillah? Ternyata bangkis itu nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Kenapa? Dengan kita bangkis itu kalau dalam ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, kalau ada kuman, virus di dalam hidung nih, karena di hidung tuh banyak apa? Bulu hidung. Semua nih, memang di depan nggak kelihatan ada bulunya, tapi di dalam banyak nih bulu-bulu kecil halus-halus. Nggak boleh dicukur semua, nggak boleh di dalam. Kenapa? Karena itu bulu kalau ada virus masuk, dia akan bergerak masuk kemana? Kena ke bulu-bulu kecil. Akhirnya kita geli, akhirnya kita apa? Bangkis. Dengan berbangkis itu akan apa? Keluar lagi dia virus. Ini kalau nggak ada bulu-bulu hidung masuk, gampang sakitnya kita. Tapi gara-gara ini Hacim, makanya waktu orang berbangkis Hacim, keluar tuh penyakitnya. Makanya kita kalau berbangkis jangan di depan orang, karena waktu berbangkis keluar tuh virus, keluar tuh kuman. Orang tadi kasihan kena apa? Nah, misalkan kita lagi duduk bangkis, jangan Hacim kuat sampai apa? Mencerat di sini, di basah depan orang, nggak boleh. Itu penyakit, itu virus, itu kuman. Jadi bagaimana? Mau bangkis, jangan sampai di depan orang, atau mungkin kita ke kanan, atau kalau perlu menjauh dikit, bangkis baru. Bukan hanya karena musim corona, walaupun nggak ada corona tetap Rasulullah sudah ngajarin jangan berbangkis di depan orang tadi, karena itu keluar. Yang kedua, kenapa kita ngucapin alhamdulillah? Karena tadi kuman jadi bersih, keluar. Yang kedua, ngucapin alhamdulillah karena orang yang berbangkis itu semua gerak, semua otot-otot ini dalam ilmu kesehatan ini ketarik. Ini yang di dalam otot urat itu ketarik semuanya. Kalau nggak kuat bisa putus, bisa stroke gitu, bisa sakit. Jadi waktu bangkis itu coba deh, kalau kita berbangkis, ada nggak satu aja yang pernah berbangkis badannya nggak bergerak, diem, Hacim gitu dong? Pasti apa? Bergerak. Misalkan siapa yang badannya kecil mau bangkis, yang gede-gede pegangin biar nggak bergerak.
dipegangin, pasti bergerak. Nggak bakal apa? Nggak bakal kuat megangin itu. Karena gerakan orang bangkis itu sangat apa? Keras. Jadi dipegangin. Ini kode bangkis pegangin. Pegangin badannya, pegangin biar nggak bergerak. Oh, pasti ketarik. Kenapa? Karena begitu kuat gerakan orang yang bangkis. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, orang bangkis itu bisa putus urat-uratnya. Kalau sudah putus uratnya, bisa begini kalau nggak bergerak deh. Bisa apa, senyum matanya bisa putus uratnya, selesai. Makanya waktu berbangkis, alhamdulillah masih normal, alhamdulillah. Makanya habis bangkis disunahkan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Karena waktu berbangkis kita masih melek matanya, masih seger, masih sehat, maka kita harus mengucapkan apa? Alhamdulillah. Yang ketiga yang paling juga bahaya ini, urat-urat yang ada di mata ini nih. Ini kalau lagi bangkis itu ketariknya kenceng. Ini kalau lagi bangkis itu ketariknya kenceng. Kalau nggak karena nikmat dari Allah, nggak sayang dari Allah, kasih sayang dari Allah, ini putus bisa buta. Makanya siapa yang pernah berbangkis dalam keadaan melek, pasti kalau dia berbangkis apa? Hacim pasti tuh. Nggak ada bangkis hacim, nggak mungkin. Kita tahan nggak mungkin. Pasti merem. Karena ketarik dengan apa? Tarikannya kenceng. Itu tarikannya sangat kenceng. Kalau nggak kuat ini putus buta. Makanya waktu hacim, ya Allah bisa melek lagi. Alhamdulillah. Itu nikmat yang kadang-kadang kita lupa mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ada yang bangkis hacim, begitu doang, nggak ngucapin apa? Nggak ngucapin apa? Alhamdulillah. Cuman ngorek-ngorek hidung doang. Yang boleh, yang enggak. Ini yang kadang-kadang kurang kita lupa, kita enggak ingat dengan nikmat Allah yang sangat besar. Ternyata ketika kita bangkis dibersihin dari penyakit. Yang kedua masih tetap dijaga kesehatan. Yang ketiga dijaga ini nikmat mata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita disuruh ngucapin apa? Alhamdulillah. Walaupun gak ada orang, bangkis lagi di kebun sendirian, hajim, alhamdulillah. Kenapa? Karena nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Wal yakullahu akhuhu. Nah, yang mendengar hendaklah diucapkan untuk orang yang bangkis tadi dan mengucapkan alhamdulillah, ya rahamukallah. Jadi kalau kita yang dengar ada teman kita bangkis hajim, dia ngucapin apa? Alhamdulillah, jawabnya apa? Ya rahamukumullah. Apa? Ya rahamukallah kalau sendiri, atau untuk kalimat yang penghormatan yang orang tua, ya rahamukumullah. Ini dikatakan apa? Ya rahamukumullah, semoga Allah menyayangi kalian. Atau ya rahamukallah, semoga Allah menyayangi kamu. Jadi ketika teman kita mengucapkan alhamdulillah, jawabnya apa? Ya rahamukallah, semoga Allah menyayangi kamu. Fa idza qala lahu, maka kalau dia mengucapkan itu ya rahamukallah, falyakul, maka yang bangkis baca lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Misalkan kita bangkis, saya bangkis hajim alhamdulillah. Apa jawaban? Yarhamukallah. Saya jawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah ini yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian, wa yuslih balakum, dan memperbaiki keadaan kalian, Allah tambahin sehat. Nah itu subhanallah, akhirnya orang yang bangkis tadi ditambahin sehat sama Allah. Yang dekat sama orang yang bangkis, yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah perbaiki keadaan kalian, semoga Allah tambahin sehat. Jadi kita yang dekat dengan orang yang bangkis aman. Oh sekarang ini musim corona, serem berbangkis. Oh kita berbangkis di masjid, orang pada ngeliatin ketakutan. Tapi kalau kita baca alhamdulillah, kita bilang ya arhamukallah, dia bilang yahdikumullah wa yuslih balakum, insya Allah kamu gak kena penyakit dari apa? Virus saya yang keluar tadi apa? Yang nular kan hajim, begitu doang. Ini kena akhirnya. Kenapa? Karena nggak ngucapin apa? Alhamdulillah. Yang satu lagi begitu, bangkis lagi nih, tambah begitu doang, nggak ada doa-doanya. Subhanallah, sudah diajarin. Memang orang bangkis itu bisa ngeluarin virus, kuman, tapi jangan khawatir. Yang penting yang bangkis ngucapin apa?
alhamdulillah. Kita bilang apa? Yarhamukallah, semoga Allah menyayangi kamu. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Inilah jawaban yang harus kita lakukan. Saat itu, saat kita berbangkis, kita dapat pahala dari Allah. Saat kita berbangkis, kita dapat sehat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, "Idza atasa ahadukum fahamidallah fashammitu." Kalau salah seorang di antara kalian bangkis dan mengucapkan alhamdulillah, fashammitu, jawab. Itu jawab tadi, yarhamukallah, yarhamkumullah boleh. Yarhamukumullah boleh, yarhamukumullah ini biasanya untuk orang yang apa? Yang orang tua, yang orang-orang yang kita hormatin, kita jawabnya apa? Yarhamukumullah. Tapi kalau yang sepantaran, yarhamukallah, semoga Allah menyayangi kamu. Fa in lam yahmad, kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, fala tusyammitu, jangan di yarhamukallah. Kalau dia hajim, cuman begini begitu-gitu doang, biarin aja, liatin, narik-narik hidung dia. Nggak usah dibilang apa, nggak usah yarhamukallah, nggak perlu, karena hadisnya Rasul, fa idza lam yushammit, kalau dia tidak apa, fa in lam yahmid, fa in lam yahmadillah fala syummat, jangan engkau apa, ucapkan yarhamukallah. Jadi yang diucapkan yarhamukallah itu apabila mengucapkan alhamdulillah. Fa in lam yahmad, kalau dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, fala tusyammitu, maka jangan ucapkan apa? Yarhamukallah. Karena tidak perlu diucapkan itu kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Ini hadis riwayat Imam Muslim.